Ketika dia berada di Kastil Suanyin, dengan bantuan peri giok, Xiao Yan langsung dipromosikan menjadi roh Kaisar Enam Jalan. Setelah beberapa pertempuran, Kaisar Ki asli di tubuhnya telah mengeras. Setelah mencapai kota kekacauan, dia bertarung melawan Kaisar yang kuat berkali-kali, telah membuat Kaisar Sumber Ki sampai batasnya, dan sekarang memasuki susunan sumber spiritual. Kaisar Sumber Kaya Ki memasuki tubuh, dan perasaan yang tak terlukiskan langsung keluar dari pikiran. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan kristal persegi seukuran kepalan tangan. Kristal itu bersinar dan dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Batu Lingyuan ditempatkan di alur, dan dalam sekejap, kecemerlangan yang menyilaukan meletus di batu Lingyuan. Saat berikutnya, Kaisar asal Qi yang tak ada habisnya tampaknya disatukan dan bergegas ke arah Lingyuan. Ledakan, Xiao Yan duduk bersila dan diselimuti oleh Kaisar Yuan Qi yang kaya. Di dalam tubuh, Kaisar Yuan Qi berputar dengan keras sesuai dengan rute Feng Jue. Suara simfoni bergemuruh, seperti simfoni emas dan besi. Melihat Xiao Yan dalam formasi Lingyuan, Suner tersenyum gila, dan berkata dengan lembut, "Saudari Lin, apakah Anda merasa bahwa momentum yang terkandung dalam Yuan Kaisar Qi saudara Xiao Yan lebih kuat daripada roh Kaisar biasa?" Banyak. Kailin sedikit mengernyit, matanya yang indah menatap Xiao Yan sebentar, sebelum dia menepuk kepalanya. Dia benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda dari Kaisar asal Qi yang berasal dari pria ini. Perasaan mengesankan semacam ini jauh lebih kuat daripada beberapa tetua di akademi. Saya khawatir Brother Xiao Yan telah melalui beberapa hal yang tidak kita pahami selama bertahun-tahun. Suner tersenyum manis, kekuatan Xiao Yan membuatnya cukup bersemangat. Kailin melihat punggung Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa energi darah di tubuh Xiao Yan semakin kuat, dan suara tabrakan rantai asal berdesir, dan pikirannya bergetar. Akumulasi dan akumulasi, kekuatan Xiao Yan diharapkan akan sangat meningkat kali ini. Kailin membuka mulutnya dengan lembut, lalu menatap Suner dan berkata, "Kami di sini untuk menjaga, agar tidak diganggu. Ada banyak orang yang mencoba membuat ide Tianfeng ini. Ditambah reputasi Xiao Yan sebagai penguji tingkat suci menyebar, diperkirakan banyak orang akan datang mencari sesuatu." Petik 2. Mengatakan itu, Kailin berbalik dan pergi. Suner melirik Kailin yang kuat beberapa kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan mengikuti dengan cermat. Sekarang Xiao Yan berada pada saat kritis dalam promosi kekuatan. Yang paling hal yang tabu adalah diganggu. Di dalam Lingyuan Arai, Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, dan dia bisa mendengar percakapan antara Suner dan Kailin dengan jelas. Dia tersenyum sedikit sekarang, dan memusatkan seluruh pikirannya ke dalam kultivasi. Dipenuhi, sehingga dia sangat terkejut. Dengan sumber energi Kaisar yang begitu kuat, kekuatannya yang telah stagnan selama beberapa hari pasti akan meningkat pesat. Di area lembah halaman dalam, di atas puncak raksasa, Gu Yuan dan Zhu Kun duduk berhadapan dengan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika saya datang ke sini sekarang, saya melihat Bai Yongzhao. Orang ini kembali begitu cepat, mungkin terkait dengan Xiao Yan. Wajah Gu Yuan berat dan dia berkata perlahan, "Bai Yongzhao adalah pembudidaya paling terkenal di halaman dalam. Daripada bermeditasi di arai asal roh, dia lebih suka mengasah tubuhnya melalui pertempuran di alam liar. Kali ini, orang ini pergi kurang dari 5 hari. Cepat kembali ke sana pasti menjadi masalah." Zhu Kun mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sakit kepala, "Bai Yongzhao ini memang seorang master, peringkat kelima dalam daftar Tenglong. Saya khawatir Xiao Yan saat ini bukan lawannya." Gu Yuan mengangguk diam-diam. Meskipun Xiao Yan dapat mengalahkan kaisar biasa, Bai Yongzhao juga memiliki kekuatan ini. Sebagai perbandingan, Bai Yongzhao, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar, jauh lebih kuat daripada Xiao Yan saat ini. Saya mendengar bahwa Bai Yongzhao memiliki beberapa perasaan untuk Suner, yang dapat membuat hati seorang kultivator bergerak. Suner benar-benar mampu. Zhu Kun menatap Gu Yuan dan tidak bisa menahan senyum. Ekspresi Gu Yuan acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, Suner tidak mengambil inisiatif untuk memperhatikan Bai Yongzhao. Tetapi orang itu, sejak kami bertemu Suner ketika kami memasuki halaman dalam, dia telah terobsesi dengan itu. Dan bahkan berbicara tentang seluruh halaman dalam, Suner adalah orangnya. Jika Xiao Yan mengetahuinya, dia mungkin akan cacat. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yuan, Zhu Kun tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, "Saya percaya apa yang Anda katakan. Tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak enggan untuk mengalahkan Bai Yongzhao."
Setelah jeda, Zukun berkata dengan sungguh-sungguh lagi, selain itu, selain Bai Yongzhao, ada orang lain yang memiliki pemikiran tentang Suner dan Cailin. Wajah Gu Yuan tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia tahu tentang masalah ini. Sekarang Akademi melakukan permainan seperti itu, jelas mereka ingin mengunjungi kekuatan Xiao Yan. Selanjutnya, Akademi juga telah mengungkapkan identitas Xiao Yan sebagai penguji tingkat bijak. Dengan cara ini, bahkan para ahli yang tidak tertarik pada Suner dan Cailin mungkin tidak dapat menahan diri untuk mencoba. Zukun menatap Gu Yuan dengan suara berat. Maksudmu? Wajah Gu Yuan sedikit berubah, seolah memikirkan sesuatu. Ya, Mu Yue. Zukun mengangguk ringan, dan ada sedikit ketakutan dalam nada suaranya. Ledakan. Dengan ledakan momentum, Xiao Yan yang berada di jajaran sumber spiritual tiba-tiba membuka matanya, dan dua api merah emas melintas melalui pupilnya, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam yang gelap, dan di dalam tubuhnya, semburan api melintas, di matanya suara simfoni emas dan besi. Rantai sumber ketujuh telah dicoret, bercampur dengan 6 lainnya, membentuk situasi misterius. 7 roh kaisar, merasakan kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya, Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam pada dirinya sendiri. Rasanya bisa lebih baik. Setelah merenung sebentar, alis Xiao Yan yang berkerut meregang, tinjunya mengendur, 10 jari membentuk segel, kaisar sumber ki melonjak di tubuhnya, dan beredar lagi di jalur yang terbakar. Di luar, kaisar sumber besar ki melewati kaisar pemurnian api terus-menerus memasuki tubuh Xiao Yan, meningkatkan kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan. Suara tulang bertabrakan di tubuh terus terdengar, dan sel-sel di seluruh Xiao Yan haus melahap sumber ki kaisar yang masuk ke dalam tubuh, dan menggunakan kekuatan yang terakhir untuk memperkuat dirinya sendiri dengan gila. Rantai sumber berada di kristal kaisar sumber, juga mulai perlahan terbentuk. Ketika Xiao Yan sedang berkultivasi, aura di kaki gunung di bawah Tianfeng sangat berat. Xiao Suner, menyingkir, dia adalah penguji tingkat suci. Jika dia tidak keluar, apakah dia akan membiarkan dua wanita menghalanginya keluar? Di seberang Suner dan Cailin, seorang pria muda dengan wajah tegas berbicara dengan acuh tak acuh. Pria muda itu mengenakan kemeja pendek usang tanpa peduli, kulitnya berwarna bangkai kuno, otot-ototnya menonjol, dan dia sangat bersemangat, kuat. Di rongga matanya yang dalam ada amarah yang membara di matanya. Dan melihat wanita yang dia sayangi berdiri di sisi yang berlawanan dengannya untuk seorang pria yang baru saja tiba di akademi, perasaan itu sangat marah. Mendengar ini, Suner melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh, tubuhnya tetap tidak bergerak, dan suaranya dingin. Kakak Xiao Yan sedang berkultivasi, siapa yang berani mengganggunya kecuali dia menginjak tubuh Suner. Ketegasan dalam suaranya, bahkan Bai Yongzhao mengerutkan kening. Cailin melangkah maju, menatap Bai Yongzhao dengan matanya yang indah, mendengus dingin, dan tidak berbicara, tetapi auranya perlahan meletus menyatakan tekadnya. Melihat ini, kemarahan Bai Yongzhao di kedalaman matanya semakin kuat, dan jejak kecemburuan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, menelan kewarasannya. Namun, saya percaya bahwa pembangkit tenaga listrik di peringkat Tenglong, kecuali Bai Yongzhao yang kejam, mungkin tidak akan bergerak. Mereka semua ingin mengalahkan Xiao Yan di kompetisi pelataran dalam sebulan kemudian, untuk benar-benar menyerang. Pengadilan suci. Di atas puncak raksasa, Gu Yuan melihat di mana Xiao Yan Tianfeng berada, merenung sejenak, dan berkata dengan lembut. Hei, Bai Yongzhao dihadang oleh Xiao Suner di kaki gunung. Di sekitar Tianfeng, sudah ada banyak penonton saat ini. Setelah mendengar tentang identitas Xiao Yan sebagai penguji tingkat bijak, kebanyakan dari mereka datang terburu-buru, ingin melihat gaya penguji tingkat suci. Bagaimanapun, Muyu yang sungguh itu tidak mungkin tercapai, jadi aku hanya bisa datang menemui Xiao Yan dan menghilangkan penyesalan di hatiku. Melihat bahwa master peringkat kelima dalam daftar Tenglong diblokir oleh pelataran dalam Suangsu, semua orang bersemangat apakah itu Bai Yongzhao, Xiao Suner, dan dua gadis Cailin. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di akademi orang-orang ini. Kakak Ye, apakah kamu akan pergi? Di kerumunan, banyak anak muda mengelilingi seorang pria muda tampan dengan wajah dingin, dan salah satu dari mereka memandang yang terakhir dengan hormat dan bertanya. Wajah pemuda itu tanpa ekspresi, matanya berpaling dari Bai Yongzhao di kejauhan, dan dia memandang Tianfeng tidak jauh. Awan dan kabut yang menyelimuti langit di atas Tianfeng, menutupi segalanya dan tidak bisa melihat sedikit pun. Sudahlah,
Setelah beberapa saat, pemuda itu menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, bahkan jika kamu mengalahkannya sekarang, para tetua memiliki banyak alasan. Dalam sebulan itu akan menjadi kompetisi pelataran dalam. Ketika saatnya tiba, kamu akan melihat Zenzang di bawah kendalimu. Tangan. Suara itu jatuh, dan pemuda itu berhenti berbicara, diam-diam menyaksikan konfrontasi antara beberapa orang di kejauhan. Yang lain tidak berani berbicara lagi setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka juga memusatkan perhatian mereka pada Bai Yongzhao, Kailin, dan Suner. Ketika semua bawahan berhenti menatapnya, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke belakang dan diam-diam melihat ke puncak raksasa di kejauhan. Di sana, seorang wanita berpakaian biru berdiri acuh tak acuh, dengan rambut hitam mencapai pinggangnya, kecantikannya tak terlukiskan, dan cahaya ungu di matanya berkedip melihat ini melalui lapisan ruang, tampaknya menyadari bahwa mata ungu wanita itu tiba-tiba bertemu dengan mata pria muda itu, tersenyum sedikit dengan senyum menawan. Yei, kamu juga benar-benar tidak tahan. Wanita itu berbisik pada dirinya sendiri, lalu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan Zimo terus melihat ke kaki gunung. Dibandingkan dengan Yei, dia lebih tertarik pada pengadilan suci. Mu Yue, pemuda itu mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Pria yang nomor satu di Tenglong ranking itu benar-benar tidak berniat untuk bergerak. Suner, menyingkir, kalian berdua bukan lawanku. Meskipun Bai Yongzhao sangat marah, dia masih menggertakkan giginya dan diawasi oleh banyak mata dari kejauhan. Dengan temperamennya, dia secara alami tidak akan peduli, tetapi sulit baginya untuk menerima diblokir oleh Suner. Apakah itu lawan atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu memainkannya. Tanpa menunggu Suner berbicara, Cailin hanya membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Tangannya yang ramping terangkat ringan. Dan Kaisar Yuan Qi bersiul dan berkumpul di tangannya, berubah menjadi pedang ungu yang tajam. Mata Bai Yongzhao yang dalam menatap Suner. Melihat wajah tanpa ekspresi yang terakhir, kemarahan di hatinya akhirnya tak tertahankan. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba, momentum di tubuhnya seperti gunung dan batu, dan itu meraung awan berputar-putar tersebar. Momentum kuat menyebar, membuat ekspresi orang-orang yang menonton tidak jauh berubah. Orang ini jauh lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Bai Yongzhao, kamu berani menyakiti Suner dan Cailin, aku menginginkan hidupmu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berbaju besi emas tiba-tiba muncul dari kerumunan. Pemuda itu memiliki sosok tinggi dan lurus, rambut hitam seperti air terjun, dan tepi dan sudut yang tajam. Yang paling mengejutkan adalah bekas luka di sudut matanya, yang menyebar dari sudut matanya, hampir mendekati sudut mulutnya. Itu terlihat sangat mengerikan. Kapten Departemen Eksekusi, Lu Xiangyang. Dia benar-benar datang ke sini. Sepertinya dia sangat peduli dengan Xiao Suner dan Kailin. Saya mendengar bahwa ada dua kapten di Departemen Eksekusi, dan Master kedua dan ketiga di peringkat Tenglong ada di antara mereka. Lu Xiangyang ini, yang hanya menempati peringkat ketiga di peringkat Tenglong, berani begitu keras pada Bai Yongzhao. Begitu pemuda berbaju emas itu muncul, dia langsung menarik perhatian penonton, dan untuk beberapa saat bisikan tiba-tiba pecah. Pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan suara orang banyak, dan matanya masih menatap Bai Yongzhao secara provokatif, dan dari waktu ke waktu dia memandang Suner dan putri kedua Cailin. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Lu Xiangyang, Penatua Wu benar-benar membebaskanmu. Melihat pemuda lapis baja emas, Bai Yongzhao mendengus dingin dan menatap yang pertama tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hari ini, siapapun yang berani menyakiti Suner dan Cailin, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Lu Xiangyang melipat tangannya di dada, tersenyum dingin, dan berkata dengan nada mendominasi. Suner dan Cailin saling melirik, dan keduanya melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Kedatangan Lu Xiangyang tampaknya bertentangan dengan Bai Yongzhao, tetapi pada kenyataannya, itu menambah tekanan pada Xiao Yan. 10 master teratas, bahkan orang suci penguji level, saya khawatir mereka akan kesulitan. Haha, saudara ini benar. Tetapi jika kamu tidak repot, siapapun yang berani menyakiti Suner dan Cailin, Xiao akan membuatnya membayar harga yang mengerikan. Bai Yongzhao hendak berbicara ketika tiba-tiba, peluit panjang datang dari atas Tianfeng. Saat berikutnya, tawa Xiao Yan, dengan bantuan Kaisar Yuan Qi, menyebar ke telinga semua orang. Pada saat yang sama, tawa Xiao Yan sosok itu juga perlahan-lahan jatuh. Di belakangnya, dua sayap api mengipasi, dan nyala api berlama-lama.
Di bawah perhatian semua orang, Xiao Yan jatuh di antara Suner dan Cailin. Dia tidak peduli dengan pandangan semua orang. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang ramping kedua wanita itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Ketika kedua gadis itu melihat Huo Yi di belakang Xiao Yan, mereka tercengang ketika mereka dipeluk oleh Xiao Yan secara dominan. Setelah berjuang sebentar, dia dengan patuh mengubur Zhenshou di dada Xiao Yan, seperti seorang gadis kecil. Ledakan. Melihat perilaku Xiao Yan, orang-orang di sekitarnya tampaknya memiliki guntur besar di pikiran mereka, dan ledakan itu berdering di hati mereka. Mereka menatap pelataran dalam suangsu dengan patuh berbaring di dada Xiao Yan. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Melihat adegan ini, apakah itu Bai Yongzhao, Lu Xiangyang, atau bahkan Ye Yi, yang wajahnya sedingin es, wajahnya langsung berubah muram, dan kemarahan yang tak terbatas meletus dari dadanya. Kamu, apakah Xiao Yan? Wajah Bai Yongzhao muram dan dingin. Melihat wanita yang dia kagumi bersarang di pelukan pria seperti burung, amarahnya hampir membuatnya pusing. Omong kosong. Xiao Yan melirik Bai Yongzhao dengan ringan, dan melihat sekeliling tanpa menunjukkan jejak. Dari mata banyak orang, dia bisa melihat kemarahan yang jelas. Xiao Yan mencibir dari lubuk hatinya. Dia ingin membuat orang-orang ini jelas bahwa pikiran mereka hanyalah dugaan. Penguji peringkat suci, saya telah mengagumi ketenaran untuk waktu yang lama. Bai Yongzhao di pelataran dalam yang lebih rendah datang ke sini untuk meminta nasihat. Bai Yongzhao menarik napas dalam-dalam, matanya penuh amarah. Dan dia berkata dengan dingin, momentum di tubuhnya tiba-tiba berubah. Seperti pedang tajam, semua bergegas menuju Xiao Yan. Tiga kaisar, ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh. Dia hanya tersenyum ringan. Perlahan melepaskan tangan yang memegang pinggang ramping putri kedua, dan membisikkan beberapa kata di telinga putri kedua, Suner dan Cailin, yang awalnya khawatir, langsung menunjukkan kegembiraan, lalu dengan patuh berdiri di belakang Xiao Yan, menatap punggung Xiao Yan, matanya penuh cinta. Xiao Yan mengambil langkah ke depan, dan auranya langsung naik ke langit, meskipun sedikit lebih lemah dari aura Bai Yongzhao, keganasannya tidak lemah sama sekali. Saya berdiri di sini hari ini, siapapun yang tidak setuju, datang dan bertarung. Mata dingin Xiao Yan menyapu semua orang, dan suaranya yang dingin memenuhi gendang telinga semua orang yang hadir. Suara dingin Xiao Yan bergema di seluruh hadirin, meledak di telinga semua orang, seperti guntur yang menggelegar. 8 roh kaisar, tidak hanya Bai Yongzhao, tetapi juga Lu Xiangyang dan Ye Yi di kerumunan mengerutkan kening ketika mereka melihat aura Xiao Yan. Dengan kekuatan seperti ini, mereka sebenarnya adalah penguji tingkat suci. Di kejauhan, ketika Mu Yue melihat Xiao Yan muncul, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyala. Ketika dia melihat kekuatan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa di mata ungunya. Apa? Hanya ada 8 kaisar. Kakakku mendengar bahwa dia telah mencapai 2 kaisar. Mu Yue menghela nafas dengan menyesal, penguji tingkat suci ini tampaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Wajah Lu Xiangyang muram dan dia menatap Xiao Yan untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya menahan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kemarahan di hatinya bahkan lebih kuat. Xiao Yan, bahkan jika kamu adalah penguji tingkat suci, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah, dan itu bukan level dibandingkan dengan Mu Yu Asteris saat itu. Wajah Bai Yongzhao tanpa ekspresi, auranya seperti pelangi, dan dia memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Aura pembunuhnya menyebabkan beberapa orang lemah di sekitarnya bahkan merasa menggigil. Berhenti bicara omong kosong. Ekspresi Xiao Yan sedingin es dan ada sedikit kemarahan di mata Bai Yongzhao. Orang ini benar-benar arogan. 8 roh kaisar. Ini adalah wilayah Xiao Yan saat ini. Dipelihara oleh Kaisar Qi asli dalam arai Lingyuan, itu dapat dianggap sebagai akumulasi yang kaya, secara langsung melintasi tingkat 7 roh kaisar. Meskipun ranahnya jauh lebih rendah daripada Bai Yongzhao, kekuatan sebenarnya hanya bisa diketahui setelah bertarung. Pengadilan kematian. Temperamen Bai Yongzhao juga keras seperti api. Mendengar omelan Xiao Yan, dia langsung mendengus dingin, dan tubuhnya bergerak seperti kilat. Telapak yang mengejutkan, Bai Yongzhao menyapu tubuhnya dengan keras, mengayunkan telapak tangan kanannya keluar, dan Kaisar Yuan Qi yang agung meraung keluar dari tubuhnya, membombardir ruang, dan berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi pisau tangan berukuran beberapa kaki, yang sepertinya menjadi membelah membuka udara. Dia meraung pada Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut.
Orang ini, seperti yang diharapkan dari 10 besar di peringkat Tenglong, hanya serangan 2 kaisar, dan tingkat keparahannya bahkan tidak lebih rendah dari 5 kaisar. Menghadapi serangan agresif Bai Yongzhao, Xiao Yan tidak menghindar sedikit pun. Kali ini, biarkan orang-orang ini melihat betapa absurdnya asumsi kekuatan mereka. Ledakan, di bawah perhatian semua orang, Xiao Yan berdiri tegak. Tepat sebelum telapak tangan Bai Yongzhao yang mengejutkan meledak, Xiao Yan tiba-tiba meninju, tetapi tidak menggunakan keterampilan kekaisaran. Ruang meledak, dan kemudian tinju Xiao Yan dan telapak tangan besar Bai Yongzhao terbanting bersama. Bersenandung, kaisar asal Qi yang melonjak meledak, langsung membungkus Xiao Yan dan Bai Yongzhao, kerikil terbang di tanah. Dan momentum yang menakjubkan menyebar, membuat beberapa siswa pucat, tingkat ofensif ini terlalu tirani. Bagaimana kabarmu? Apakah kakak Bai menang? Orang-orang muda yang mengikuti Bai Yongzhao melihat ke ruang terbuka yang tertutup asap, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam imajinasi mereka, penguji tingkat suci yang bahkan bukan seorang kaisar seharusnya tidak ada artinya. Pukulan Bai Yongzhao meledak. Tidak, di kejauhan, mata Mu Yue penuh dengan warna ungu, dan melalui kabut, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Asapnya belum hilang, dan tiba-tiba, pertempuran sengit meletus darinya, mengejutkan pemboman pikiran, membuat semua orang terpana. Ledakan, suara bom lain keluar, dan Xiao Yan dan Bai Yongzhao terbang keluar dari asap pada saat yang sama. Klik, Xiao Yan menginjak ringan di atas batu dan menghentikan sosoknya dengan kuat, sementara Bai Yongzhao tersandung ke belakang, dan butuh waktu lama untuk menghentikan sosoknya. Xiao Yan melirik lengan baju Bai Yongzhao yang robek dan tersenyum acuh tak acuh. Baju yang terakhir juga terkoyak oleh dirinya sendiri. Dalam konfrontasi ini, Xiao Yan juga melihat kekuatan Bai Yongzhao dan kecepatannya sangat cepat. Kekuatannya juga sangat kuat, jenis ini orang memang seorang siswa berbakat di peringkat naga. Mengikat, beberapa anak muda yang mengikuti Bai Yongzhao melihat mereka berdua berpisah dalam sekejap mata, dan mereka hampir tidak terluka. Semua orang langsung terkejut, seorang pria dengan 8 kaisar berani melawan Bai Yongzhao secara langsung. Berbeda dari seruan siswa biasa, Lu Xiang yang memiliki wajah buruk dari awal hingga akhir, menatap setiap gerakan Xiao Yan, matanya berbinar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yi di kerumunan tampak lebih dingin, ketika dia melihat penampilan Bai Yongzhao, senyum langka muncul di wajahnya yang dingin. Orang ini, serius. Bai Yongzhao melirik ringan di bagian depan pakaian yang robek oleh Xiao Yan, tersenyum dingin, dan merobek jaket pendeknya, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh. Ini agak menarik, karena itu masalahnya, mari kita lawan yang terakhir. Mengatakan itu, Bai Yongzhao mengeluarkan raungan rendah, dan aura menakjubkan di seluruh tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan semuanya mengembun di belakangnya. Dalam keadaan kesurupan, Xiao Yan sepertinya melihat tombak berbentuk ular menembus langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat berikutnya, tombak ini telah bersiul dan mengenai dada Xiao Yan. Aku baru saja menggunakan trik ini, Bai Yongzhao, aku tidak menyangka kamu akan terburu-buru. Melihat ini, Mu Yue mengerutkan bibirnya dan tertawa kecil, matanya berkedip ungu, dan dia menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa ingin tahu. Saat tombak berbentuk ular muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, tanpa ragu-ragu, sambil minum ringan. Punggung Xiao Yan Origin Emperor Qi dengan panik berkumpul dan membentuk sekejap mata seekor harimau putih raksasa yang tampaknya memandang rendah semua makhluk hidup. Harimau putih meraung ke langit, memancarkan momentum yang kuat, yang mengejutkan Suner dan Cailin di belakang Xiao Yan, terutama Cailin. Saat harimau putih muncul, di dalam tubuhnya tampak sesuatu di akarnya tersentuh. Kilat roh penyegel harimau putih. Xiao Yan berteriak marah. Dan harimau putih di belakangnya juga meraung, menuju tombak berbentuk ular Bai Yongzhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum, harimau putih meraung marah, memblokir tombak berbentuk ular dengan satu telapak tangan, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Tetapi ekspresi Bai Yongzhao tetap tidak berubah. Dan saat dia bergerak, dia menghindari tamparan harimau putih dalam sekejap. Kaisar Qi sumber yang bergejolak keluar dari telapak tangan, dituangkan ke dalam tombak berbentuk ular. Dan dalam sekejap, tombak itu bersinar terang, seolah-olah mendapatkan energi yang tak terbatas, dan langsung menembus telapak tangan besar harimau putih. Menuju antara mereka, Xiao Yan meledak.
Wajah Xiao Yan dingin. Serangan Bai Yongzhao jauh lebih kuat daripada Kaisar Erdao biasa. Tetapi dibandingkan dengan Li Yin dari Chang Rizong, itu masih sedikit mengecewakan. Berpikir di dalam hatinya, sidik jari Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dan di mata kosong harimau putih, kilatan aura tiba-tiba melintas dan di tubuh besar, Kaisar asal Qi dengan panik bergegas masuk, mengikis tombak berbentuk ular. Harimau putih menghancurkan langit. Xiao Yan meludahkan beberapa kata, dan dalam sekejap, auman harimau putih memenuhi seluruh langit, menyebabkan ekspresi para penonton di sekitarnya sangat berubah. Bagaimana mungkin serangan yang begitu kuat datang dari tangan seorang kaisar? Cahaya ungu melintas di matanya. Mu Yue tersenyum, menatap Xiao Yan dalam-dalam, dan kemudian perlahan menghilang. Visi saya tidak salah, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Saya sangat menantikan kompetisi pelataran dalam sebulan lagi. Ledakan. Di bagian langit dan bumi ini, Kaisar Yuan Qi melonjak dengan panik, menggosok ruang dan terus-menerus meledakkannya, meledak dengan raungan yang membuat kulit kepala mati rasa. Ratusan siswa dari halaman dalam berkumpul dan menatap ke depan dengan mata tercengang. Di kaki Tianfeng, seekor harimau putih besar yang terlihat dengan mata telanjang meringkuk dengan panik. Di dalam tubuhnya, tombak berbentuk ular berukuran beberapa meter bergegas masuk dengan momentum yang tampaknya tak terbendung, menunjuk langsung ke Xiao Yan di dalam putih, harimau. Di tengah perjalanan, Kaisar asli Qi di tubuh harimau putih meresap, dengan erat membungkus tombak berbentuk ular, merusak kekuatan di atasnya. Wajah Bai Yongzhao serius, dan ada juga sedikit kengerian di rongga matanya yang dalam. Kekuatan Xiao Yan hanya 8 kaisar, dan dia sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi dia. Coba ini, Bai Yongzhao mendengus dingin. Dia bisa menjadi 10 besar dalam daftar Tenglong halaman dalam. Secara alami, kekuatannya tidak akan terbatas pada level ini. Meskipun dia sebelumnya bertarung melawan binatang tingkat pertama di gurun, energi kaisar asli di tubuhnya telah banyak terkuras, tetapi dia masih memiliki keyakinan besar dalam mengalahkan Xiao Yan, yang tidak lebih dari 8 kaisar. Xiao Yan, akui kekalahan. Jika kamu tidak bisa menahan langkahku selanjutnya, kamu akan mati. Tidak mudah bagi akademi untuk menghasilkan penguji tingkat suci. Saat ini, kamu masih terlalu lemah. Bai Yongzhao mengambil napas dalam-dalam dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun Xiao Yan dengan mudah bertahan melawan tombak berbentuk ular, terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk bertahan melawan langkah selanjutnya. Mendengar kata-kata Bai Yongzhao, mata Lu Xiang yang sedikit berkilat, lalu dia seperti memikirkan sesuatu, dan menatap Xiao Yan dengan senyuman yang bukan senyuman. Meski baru pertama kali melihat Xiao Yan, Lu Xiang yang bisa melihatnya, pria ini bernama Xiao Yan. Penguji peringkat suci sekte tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Mendengar ini, Xiao Yan tidak ragu sama sekali, tersenyum ringan, dan kemudian memberikan minuman ringan. Kaisar Qi yang asli berputar-putar di sekelilingnya dengan panik, dan dia mengeluarkan tombak berbentuk ular itu. Melihat dari dekat, bahkan ada retakan yang tidak terlihat pada tombak. Bai Yongzhao tidak ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. Telapak tangannya tiba-tiba terentang ke depan, dan dengan kuat menancapkan tombak berbentuk ular di udara. 6 tombak surga rusak. Bai Yongzhao mendengus dingin, dan tangannya langsung menjadi jernih dan putih. Di antara kerumunan yang menonton, ada banyak orang dengan persepsi sensitif yang melihat kekuatan tak terlihat mengalir keluar dari telapak tangan Bai Yongzhao dan mengalir ke udara, tombak ular. Desir. Saat berikutnya, tombak berbentuk ular yang berdiri di udara tiba-tiba bergetar, dan aliran kaisar sumber pada tubuh tombak berbalik, dan dalam sekejap mata, 5 tombak identik dibedakan. Di atas 6 tombak ular, semuanya bersinar dengan kilau yang ganas. Di antara kilau, ruang sedikit berdengung, dan kekuatan yang kuat menyebabkan banyak siswa bermata tajam mengubah wajah mereka. Dibandingkan dengan Six Breaking Heaven Spear dari hukum kekaisaran tingkat pertama, ini adalah salah satu aksi Bai Yongzhao. Ketika dia menggunakan trik ini, dia langsung membunuh binatang surgawi tingkat pertama. Untuk menghadapi Xiao Yan, dia benar-benar menggunakan ini, trik. Apakah orang ini gila? Jika ada yang salah dengan ujian suci, para tetua tidak boleh mengupasnya. Berbeda dengan seruan siswa lain, Lu Xiangyang dan Ye Yi tetap diam. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan gerakan Bai Yongzhao hanya setengah dari kekuatan masa kejayaan Bai Yongzhao. Bahkan jika itu mengenai Xiao Yan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Orang ini, dengan kekuatan kurang dari setengah dari biasanya,
berpikir untuk mengalahkan penguji Sein level, dan dia sangat percaya diri. Lu Xiangyang menyipitkan matanya sedikit, menatap Bai Yongzhao dengan wajah serius tidak jauh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Yan mendongak, sinar matahari terpantul pada tombak melalui lapisan awan dan kabut, bersinar dengan kilau yang mendebarkan. Setelah penginderaan yang cermat, dia bisa merasakan hawa dingin yang samar dari 6 tombak. Tentu saja, dengan wajah tanpa ekspresi, Xiao Yan meregangkan tubuh ke harimau putih, dan tiba-tiba maju selangkah. Seluruh tubuhnya kental dengan aura, memberi semua orang perasaan bahwa dia mengubah aura tajam pedang menjadi aura pertahanan yang berat. Menghadapi pukulan Bai Yongzhao, Xiao Yan tidak menggunakan Kaisar Yan, dia juga tidak mengeluarkan penguasa Changyan. Kedua kartu truf ini belum terungkap, dan Xiao Yan juga memiliki perasaan samar tentang kekuatan Bai Yongzhao, jauh lebih dari yang ada di depannya. Keterampilan Kaisar yang sebanding dengan hukum kekaisaran tingkat pertama juga telah merasakannya, tetapi kekuatan yang terkandung dalam gerakan Bai Yongzhao jauh lebih rendah. Desir, Bai Yongzhao tanpa ekspresi, dan tangannya tiba-tiba mendorong ke depan. Dalam sekejap, Kaisar Qi asli dari ruang ini tampaknya terganggu. 6 tombak berbentuk ular itu tampaknya berubah menjadi 6 ular sanca raksasa, dan ular-ular itu berayun seperti kilat. Ayo, aura mengancam melonjak seperti kekuatan yang luar biasa, menyebabkan udara di sekitar tubuh Xiao Yan mandek. Xiao Yan menginjak tanah dengan kakinya di tanah, dan tubuhnya seperti batu raksasa yang berdiri untuk selamanya. Di bawah tekanan momentum ini, dia tetap tidak bergerak. Tingkat momentum ini tidak berdampak pada Xiao Yan sama sekali. Bersenandung. 6 tombak bersenandung dan bergegas dari segala arah. Kilau di ujung tombak menyilaukan. Xiao Yan berdiri, dan bahkan merasakan sedikit kesemutan di kulitnya. Ledakan. Xiao Yan membuat gerakan tiba-tiba, dan mengayunkan tinjunya. Tinju Tianyan tangan kiri. Tinju Tianji tangan kanan. Kaisar Yuan Qi yang gila seperti pedang tajam, dengan momentum yang menakutkan, itu terbanting dan menghantam 6 tombak. Sebagai salah satu dari 4 tinju Santian Kuan yang dapat menyaingi seni suci, Tianyan Kuan dan Tianji Kuan hanya seni kekaisaran tingkat pertama, tetapi kekuatan mereka sangat bagus, kekuatannya jauh melampaui kekuatan seni kekaisaran tingkat pertama. Bum bum bum. Kedua tinju bergerak bersama dan melemparkan 3 pukulan berturut-turut. Setelah 6 pukulan selesai, dada Xiao Yan tiba-tiba terasa sesak, dan langkah kakinya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Ketika dia mundur ke langkah ke-6, Xiao Yanfang berhenti secepat yang dia bisa, tinjunya sudah berlumuran darah, dan mulut harimau itu retak, sedikit gemetar. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat, sudut mulutnya perlahan terangkat sedikit, dan rasa sakit di tinjunya tidak ada apa-apanya saat ini. Benar saja, hanya mengandalkan tirani tubuhnya sendiri dapat mematahkan pukulan Bai Yongzhao. Di udara, 6 tombak ular tidak bergerak maju tidak peduli bagaimana Bai Yongzhao mendesak mereka. Para siswa yang bermata tajam melihat mereka dan terkejut menemukan bahwa ada retakan padat pada 6 tombak. Klik, dengan suara ringan, dalam sekejap, 6 tombak berbentuk ular semuanya hancur, berubah menjadi Kaisar Qi asli dan menghilang di udara. Rusak, hanya mengandalkan kekuatan tubuh, layak menjadi ujian suci. Kekuatan para penonton cukup bagus, dan penghinaan sekecil apapun yang awalnya disebabkan oleh keterbelakangan Xiao Yan telah menghilang pada saat ini. Mampu menghancurkan trik dasar Bai Yongzhao dengan kekuatan dagingnya sudah cukup untuk menyandang gelar penguji tingkat suci. Di belakang Xiao Yan, Suner dan Kailin juga penuh kegembiraan saat ini. Mereka secara alami bisa merasakan betapa kejamnya pukulan Bai Yongzhao, dan pukulan Xiao Yan juga menenangkan hati kedua putrinya yang gelisah. Meskipun Bai Yongzhao kehilangan lebih dari setengah Kaisar Qi aslinya sebelumnya, pukulan ini, bahkan seorang kaisar sejati pasti akan terluka parah. Xiao Yan ini, benar-benar diblokir. Tetapi jika ini adalah kekuatan sebenarnya, itu benar-benar terlalu banyak, lemah. Lu Xiangyang berdiri dengan dada terlipat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Dengan kekuatan saat ini yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, akan mudah baginya untuk mengalahkannya. Tetapi lupakan saja di sini. Bagaimanapun juga, itu akan menjadi sebulan kemudian. Dabi hanya dapat menarik perhatian seluruh halaman dalam, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di lembah akan muncul, dan rasa pencapaian adalah yang paling mendalam ketika mengalahkan penguji tingkat suci pada kesempatan itu. Saat 6 tombak dihancurkan, wajah Bai Yongzhao sedikit tenggelam, dan tubuhnya bergetar, jelas menderita banyak luka.
Ini benar-benar seimbang. Secara alami, beberapa penonton tidak memiliki pengetahuan tentang Lu Xiangyang. Melihat bahwa Xiao Yan dan Bai Yongzhao sama-sama terluka dalam berbagai tingkat, seruan mereka meledak. Penguji tingkat suci sebenarnya sangat kuat sehingga mereka baru saja memasuki akademi, dan mereka dapat berjuang keras melawan pembangkit tenaga listrik di daftar Tenglong yang terkenal untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar kuat. Setelah pulih, Bai Yongzhao menatap Xiao Yan, cahaya yang tidak dapat dijelaskan bersinar di rongga matanya yang cekung. Meskipun dia telah kehilangan banyak energi kaisar aslinya sebelumnya, kemampuan Xiao Yan untuk menahan serangannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan yang terakhir. Kekuatanmu belum sepenuhnya digunakan. Xiao Yan melepaskan tinjunya dan membiarkan darah mengalir, matanya tertuju pada Bai Yongzhao, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Yongzhao mengerutkan bibirnya, tidak berbicara, lalu melirik Cailin dan Suner di belakang Xiao Yan dengan mata yang rumit, mengambil napas panjang, dan menyapu matanya ke arah Xiao Yan seperti pisau, dan berkata dengan dingin, tunggu sampai bagian dalam pengadilan adalah pertandingan besar. Pada hari itu, saya secara alami akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Dan pada saat itu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, Anda dapat melihat sekilas. Mengatakan itu, Bai Yongzhao hanya berbalik dan pergi tanpa jejak lamban. Tidak jauh di belakangnya, beberapa bawahannya yang mengikutinya buru-buru mengikuti dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Bai Yongzhao pergi, Xiao Yan menjadi lebih yakin dengan tebakan di hatinya. Diperkirakan bahwa yang pertama juga memperhatikan bahwa dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan kalah. Sebulan kemudian, oke, memikirkan hal ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dengan ringan, dia berada di tempat di mana Kaisar Qi Yuan begitu agung. Memalingkan matanya, Xiao Yan memandang Lu Xiangyang di depan orang banyak, dan berkata dengan keras, Senior Lu datang ke sini dengan sengaja untuk melawan Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang yang masih terkejut dengan kepergian Bai Yongzhao yang tiba-tiba langsung mengalihkan perhatian mereka ke Lu Xiangyang. Wajah yang terakhir tenang, tetapi bekas luka di wajahnya sangat mengerikan. Ekspresi Lu Xiangyang tidak berubah sedikit pun ketika dia mendengar perhatian semua orang. Dia hanya tersenyum dan berkata, Xiao terlalu khawatir, Blue, sebagai Kapten Departemen Eksekusi, melindungi keamanan kampus tentu saja tidak mungkin untuk dia menjadi santai karena urusan pribadinya. Mulailah. Setelah jeda, sudut mulut Lu Xiangyang tiba-tiba mengangkat busur ganas, dan berkata perlahan, kompetisi perguruan tinggi dalam sebulan akan menarik banyak perhatian. Pada saat itu, adik laki-laki harus bermain dengan baik dan mati di sana. Tapi tidak ada yang akan membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, Lu Xiangyang melirik Suner dan Cailin, tersenyum ringan pada kedua putrinya, dan pergi dengan kagum. Xiao Yan tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, matanya sedikit berkedip, kekuatan Lu Xiangyang. Bahkan dia tidak bisa melihat, berpikir itu seharusnya mencapai tingkat yang menakutkan, ditambah dengan identitas mantan. Saya takut bahwa di halaman dalam, sangat sedikit yang memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, bahkan Bai Yongzhao masih dimarahi olehnya. Melihat Lu Xiangyang pergi, para penonton bubar dalam 2 dan 3, dan mereka masih mendiskusikan pertempuran hari ini. Meskipun hanya ada beberapa putaran, intensitasnya tidak kalah dengan para master di daftar Tenglong, dan kepergian Bai Yongzhao juga memberi orang sedikit lebih banyak bicara setelah makan malam. Xiao Yan, yang siap berperang, harus berhenti dan melihat Lu Xiangyang pergi. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit berat, dan dia mungkin meremehkan master ini dalam daftar Tenglong. Dalam kompetisi besar, dia menunjukkan prestise dari penguji tingkat suci, dan kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup. Berikat dengan Bai Yongzhao, aku khawatir tidak mungkin datang dari hutan dengan kekuatan seperti ini. Di puncak gunung di kejauhan, beberapa tetua melihat tempat ini melalui lapisan awan dan kabut. Melihat dengan cermat itu adalah para tetua kepala bagian dalam yang dipimpin oleh Penatua Shao. Tetua Tian benar, jika Anda tidak memiliki kartu truf, sangat tidak mungkin untuk datang ke sini dari hutan. Namun, Xiao Yan juga harus melihat bahwa kekuatan Bai Yongzhao belum sepenuhnya digunakan. Penatua Shao mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya penuh kebijaksanaan dan kelicikan. Aku benar-benar penasaran, mutiara bundar itu hancur, mengapa Xiao Yan masih datang ke sini, dan apa yang dia lakukan. Di samping, seorang pria parubaya yang tinggi dan lurus memiliki wajah serius. Pria parubaya itu mengenakan jubah hijau,
dengan sedikit kutu buku, dan lebih terlihat seperti sarjana yang lemah. Penatua Su, tetua pertama memiliki sebuah kata. Anda tidak diizinkan untuk menanyakan tentang pengalaman Xiaoyan. Jika Anda mendorong terlalu keras itu akan menjadi kontraproduktif. Penguji tingkat suci ini terlalu penting bagi akademi kami. Penatua Sao mengerutkan kening, memandang pria parubaya di Qingpao dan berkata dengan lembut, yang terakhir adalah penatua tingkat 2 dengan peringkat yang sama dengannya. Jika ada konflik nyata dengan Xiaoyan, siapa yang harus disukai juga akan membuat akademi agak tidak nyaman sakit kepala. Penatua Su tanpa ekspresi, mengangguk dan berkata, Penatua Sao, jangan khawatir, saya secara alami tahu apa yang harus dilakukan, tetapi, sejujurnya, akademi juga menangani masalah ini dengan sangat serius. Dia melirik Elder Sao dengan tatapan samar, dan Elder Su tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar dari Elder Zhu dari Pil Society bahwa jiwa Xiaoyan telah mencapai alam yang berbeda. Seharusnya bisa dibayangkan bahwa pecahnya bola dan kekuatan jiwanya. Perubahan terkait erat. Setelah berbicara, Penatua Su tersenyum sedikit, dan dengan gerakan, dia naik ke udara dan pergi dari sini. Penatua Sao melirik ke arah di mana Penatua Su pergi, dan menghela nafas tanpa daya. Sebagai penatua peringkat kedua termuda dan paling berbakat, Penatua Su disukai oleh penatua pertama dan dekan, dan kepribadiannya cukup baik. Aneh, jangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Xiaoyan, Bai Yongzhao, Suner itu merasa bahwa dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di atas Tianfeng, Xiaoyan dan ketiganya duduk di bangku batu di depan halaman. Suner menatap Xiaoyan dengan wajah cantik, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Bai Yongzhao agresif dan perkasa, tapi dalam perasaannya, kekuatan sejatinya jauh lebih dari apa yang ditunjukkannya hari ini. Ketika Kailin mendengar ini, dia juga melihat ke arah Xiaoyan. Jelas dia juga memperhatikan sesuatu. Xiaoyan merenung sedikit, lalu mengangguk dan bertarung melawan Bai Yongzhao. Secara alami, dia merasakan perasaan yang paling dalam. Meskipun langkah terakhir, Six Breaking Heaven Spear, sangat kuat, energi kaisar asli yang terkandung di dalamnya tidak menyerupai seorang kaisar. Master peringkat sangat tirani, belum lagi pembangkit tenaga listrik di daftar Tenglong. Suner, Cailin, akhir-akhir ini, saya pikir saya akan memasuki arai asal roh untuk berlatih dengan baik. Saya memiliki intuisi, jika saya tidak meningkat selama periode ini, ketika saya pergi ke halaman dalam, saya berpikir tekanannya akan sangat tinggi. Xiaoyan merenung sejenak, lalu berkata perlahan dengan ekspresi serius, Bai Yongzhao hari ini hanyalah siswa peringkat 5 di Tenglong Ranking. Jika dia berusaha penuh dan ingin menang, 2 kartu truf Chang Yanqi dan Dian setidaknya harus digunakan. Dari satu, dan Lu Xiang yang itu, dia merasa lebih kuat, dan tempat pertama dan kedua dalam daftar Tenglong, masing-masing bukan tunggul yang bagus. Suner dan Kailin saling memandang dan mengangguk diam-diam. Mereka secara alami memahami pikiran Xiaoyan. Sebagai istri, tidak ada alasan untuk menghentikannya. Saudara Xiaoyan, orang nomor 1 di daftar Tenglong adalah seorang gadis dan seorang wanita cantik. Suner tiba-tiba tersenyum sedikit, menunjukkan wajahnya yang cantik. Dia adalah adik perempuan Mu Yuyang, namanya Mu Yue. Dia sangat kuat. Kakak Xiaoyan, jangan kalah darinya ketika saatnya tiba. Mendengar kata-kata Suner, Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Mu Yuyang adalah yang pertama di alam lembah, dan saudara perempuannya adalah yang pertama di Tenglong Ranking. Kedua saudara dan saudari ini benar-benar sangat kuat. Saya mendengar bahwa Mu Yue sudah memiliki kekuatan untuk menjadi siswa di Lembah Tengah, dan dia sedang menunggu kompetisi tahun depan. Saudara Xiaoyan, Anda akan bertemu lawan Anda. Suner terkikik, dan Kailin di sebelahnya tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi tertegun Xiaoyan. Ekspresi dingin dan glamor tiba-tiba memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Mu Yue, Mu Yuyang, Xiaoyan berbisik pelan, lalu tersenyum pahit. Sekarang sepertinya beban di tubuhnya sangat berat. Di Tianfeng tempat Xiaoyan dan mereka bertiga berada, sejak akhir pertempuran dengan Bai Yongzhao, para siswa yang telah datang ke sini untuk waktu yang lama bahkan lebih tahan lama. Kultivator, di sisi lain, sedang memikirkan apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pelataran dalam Suangsu dari akademi terkenal. Di bawah bimbingan pemikiran semacam ini, akademi yang mengelilingi Tianfeng setiap hari juga ramai. Jika tidak ada penghalang di Tianfeng, seseorang pasti sudah mendaki puncak gunung. Xiaoyan secara alami tidak peduli dengan pemikiran para siswa ini.
Hari-hari ini, dia telah menenggelamkan hatinya untuk berlatih dengan bantuan susunan sumber spiritual. Pada saat yang sama, Suner dan Kailin juga menerima yang kedua sumber spiritual tingkat yang dikeluarkan oleh Akademi Arai. Dan setiap hari juga merupakan latihan yang serius, dengan bakat keduanya, kemajuannya secara alami cepat. Meskipun dia tidak melihat Gu Yuan dan Zukun, Xiao Yan juga tahu keadaan keduanya saat ini dalam kata-kata beberapa tetua. Setelah mendapatkan susunan sumber spiritual tingkat kedua, mereka berdua berlatih lebih giat dari sebelumnya. Akademi kompetisi sebulan kemudian tidak hanya akan menjadi pertempuran yang menentukan bagi para master di daftar Tenglong, tetapi juga peluang terbaik bagi mereka untuk masuk dalam daftar. Suatu pagi beberapa hari kemudian, Xiao Yan keluar dari arai asal roh. Meskipun budidaya berkembang pesat selama beberapa hari terakhir, seperti yang dikatakan Penatua Fang, konsumsi batu asal roh juga sangat besar. Luar biasa, tetapi di bawah ini konsumsi gila itu juga menghabiskan ribuan, dan ini baru permulaan. Dengan pendalaman kultivasi, diperkirakan 100 batu sumber spiritual dapat bertahan paling lama setengah jam. Konsumsi kumulatif semacam ini, membuat kulit kepala kesemutan hanya memikirkannya. Melihat ke atas ada juga dua formasi sumber spiritual pada posisi berbeda di puncak gunung, tetapi energi kaisar sumber yang terkandung di dalamnya jelas jauh lebih tipis daripada yang ada di belakang Xiaoyan. Dalam dua formasi asal roh, Sun Er dan Kailin berkultivasi dengan mata tertutup, kaisar asal Qi yang kaya mengalir ke tubuh kedua wanita itu, memancarkan sedikit cahaya keemasan, yang cukup suci. Xiao Yan meregangkan pinggangnya. Dia berada di arai asal roh tingkat ketiga dan berlatih tanpa tidur selama berhari-hari. Bahkan dia tidak tahan beberapa hal. Duduk malas di bangku batu, Xiao Yan merenung sejenak, pikirannya bergerak. Kekuatan jiwanya sudah memasuki tubuhnya. Di depannya, Xiao Ao berbaring malas di api. Di sampingnya, skala aneh melambat, dalam nyala api aliran lambat. Xiao Ao, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan benda ini? Xiao Yan melihat timbangan di api dan berkata dengan terkejut. Setelah pertempuran pertama dengan Bai Yongzhao, Xiao Yan juga memberitahu kedua putrinya apa yang dia temui, tetapi dia tidak menyebutkan asal-usul klan Xiao dan masalah Yilao. Sekarang kekuatan mereka jauh dari sama. Ketika datang untuk memahami hal semacam ini, jika Suner dan Gu Yuan tahu bahwa klan kuno yang mereka banggakan mungkin adalah bidak catur dari kekuatan besar di dunia besar, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Alasan Yan juga mengatakan kepadanya bahwa ini belum waktunya untuk mengatakannya. Lagi pula, keberadaan yang paling ditakuti oleh yang paling suci itu terlalu jauh bagi mereka. Dia memilih untuk menceritakan pengalamannya sendiri, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak samar-samar tentang tantangan yang akan dihadapi Doudi dari alam bawah. Dengan serius dan sungguh-sungguh menjelaskan kepada kedua putri tentang pembakaran hati mereka. Melihat ekspresi kagum kedua gadis itu, Xiao Yan melihat pil pelindung Yuan di dalam kotak brokat dan wawasan yang membakar hati, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Api jantung membara. Bencana semacam ini yang tidak ada 1 dari 10, dapat membayangkan berapa banyak alam bawah yang berubah menjadi abu di sini. Bahkan jika saya memiliki sentimen yang membakar hati ini, saya tidak khawatir membiarkan Suner, Cailin, dan Gu Yuan dan Zukun mencoba memasuki kekaisaran, jalan. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan juga ditentukan. Sekarang dia telah mencapai Yun Luo Chol Lege. Di hari-hari berikutnya, selain kultivasi, dia harus mengumpulkan bahan obat sebanyak mungkin untuk memperbaiki Yuan-Yuan dan, meskipun sekarang masih jauh, dari memasuki jalan kekaisaran. Ini masih terlalu dini, tetapi bahan obat untuk menyempurnakan pil pelindung Yuan adalah obat yang sangat langka. Tetapi ada 5 orang. Setelah mengingat masalah ini, Xiao Yan mengeluarkan gagang pedang yang diduga sebagai prajurit surgawi. Dia telah melihat kekuatan benda ini dengan matanya sendiri. Hanya dengan satu pukulan energi pedang sudah cukup untuk membelah dengan mudah batu besar. Secara alami, tidak peduli siapa yang memegangnya, Suner dan Cailin akan memiliki sedikit lebih banyak perlindungan di halaman dalam setelah sebulan. Setelah melihat kekuatan gagang pedang yang dimutilasi ini, mata kedua gadis itu secara alami menjadi cerah. Xiao Yan tidak tahu harus memberikannya kepada siapa, dan setelah ragu-ragu sejenak, suara malas dan main-main Xiao Ao tiba-tiba muncul di suara Xiao Yan. Terdengar dalam pikiranku. Xiao Yan, kamu benar-benar pengembara. Aku akan menjadi sepertimu di masa depan dan menemukan dua istri yang begitu cantik.
Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum canggung. Orang ini, yang dulu begitu murni, sekarang tahu segalanya. Apa yang terjadi hari itu? Lupakan saja, aku tidak akan membicarakannya. Suara bercanda Xiao Ao terdengar lagi. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Orang ini tahu apa yang dia lakukan. Lupakan saja, kamu memberikan senjata surgawi ini kepada yang bernama Suner dan yang ini bernama Cailin. Aku akan menggunakan bulan ini untuk membantunya memperbaiki senjata yang cocok untuknya. Xiao yang tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Cailin, dan pikirannya dengan cepat berubah. Tubuh yang terakhir adalah piton yang menelan, apakah ada hubungannya dengan tubuh Xiao Ao? Melihat tatapan Xiao Yan, Cailin Dai sedikit mengernyit, lalu mendengus pelan, berikan pada Suner. Meskipun prajurit rohku berlevel rendah, mereka sangat cocok untuk digunakan. Ketika Suner mendengarnya, tepat saat dia hendak berbicara, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak ada yang membutuhkannya, ini akan diberikan kepada Suner, yang pertama dari Cailin, dan saya akan menggunakan Yuan-Yuan. Suhu Kaisar untuk menaikkannya untuk sementara waktu, kekuatannya tidak kuat. Kalah dari ini. Suner tersenyum dan mengambilnya dari Xiao Yan, sementara Cailin melirik Xiao Yan dengan ringan, tetapi tidak berbicara, tetapi senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Pria ini akhirnya memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mengucapkan kata-kata besar, Xiao Yan tidak berani bersantai, dan berkomunikasi dengan Xiao Ao hampir setiap hari. Yang terakhir juga terganggu dan tidak sabar, dan mengabaikan Xiao Yan begitu saja. Mendengar pertanyaan Xiao Yan kali ini, Xiao Ao menguap dan bergumam, sudah berapa kali aku mengatakannya, pasti lebih baik sebelum kompetisi di pelataran dalammu, apa terburu-buru. Xiao Yan hanya bisa tersenyum malu. Lagi pula, dia juga melihat senyum di sudut mulut Cailin saat itu. Jika dia menipunya, Tuhan tahu apa konsekuensinya. Skala ini diambil dari tubuh saya ketika saya berubah menjadi humanoid dan keluar dari kulit telur. Saya tidak tahu untuk apa. Setelah jeda, Xiao Ao tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, apa tubuhmu, istri Cailin? Mendengar suara Xiao Ao yang serius, hati Xiao Yan tergerak, dan dia berkata dengan jujur, di benua Douqi, kami menyebutnya dengan 9 warna langit menelan piton. Piton menelan 9 warna. Xiao Ao tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, dia belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya selalu merasa ada rasa darah yang samar di tubuh Cailin. Meskipun tidak terlalu jelas, tetapi saya bisa merasakannya. Jadi saya katakan bahwa senjata yang terbuat dari sisik naga ini lebih cocok untuknya. Seharusnya bisa kekuatan sumber di tubuhnya diaktifkan. Xiao Ao mengerutkan kening dan bergumam pelan. Kekuatan sumbernya. Mendengar kata-kata Xiao Ao, Xiao Yan jelas terkejut sejenak, dan melihat arai asal roh Cailin, yang terakhir duduk dengan tenang bersila, dengan punggung yang dingin dan arogan, cukup mendominasi. Ketika Xiao Yan bingung, suara Xiao Ao terdengar, ya, karena ada rasa ki dan darah yang samar-samar antara aku dan dia. Menurut pepatah melemparkan tubuh jiwa ke alam bawah, ular sanca menelan 9 warna ini, mungkin sama. Salah satu ras dunia yang hebat. Mendengar kata-kata Xiao Ao, Xiao Yanfang mengangguk seolah-olah tiba-tiba menyadari, dan kemudian bukannya menatap Suner, yang membelakanginya, 3.000 sutra biru yang mencapai pinggangnya sesuci teratai bening. Jika tebakan senior Xiao Wang benar, klan kuno juga harus diciptakan oleh tubuh roh yang diinvestasikan dunia besar di benua Douqi. Jadi, bukankah Paman Zhu juga? Xiao Yan sedikit merenung. Ketika dia berada di Chaos City, Xiao Ao menyadari bahwa dia hanya bisa menemukan Zukun, sehingga Xiao Ao bisa merasakan bahwa pasti ada garis keturunan yang sama di tubuhnya, yaitu Zukun silsilahnya. Dari naga kuno Taiksu, kemungkinan besar, juga merupakan cabang dari dunia hebat. Apa yang terjadi di zaman itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun Xiao Wang menjelaskannya dengan samar di awal, masih ada banyak keraguan. Sangat sulit bagi dua negara adidaya yang melampaui yang paling suci untuk bertarung di medan perang, bayangkan. Pada saat itu, dunia besar harus menjadi kekacauan monster jiwa, dan semua orang kuat dari alam neter ingin mendominasi dunia besar. Mengapa dua pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi membuka saluran yang menghubungkan alam bawah saat ini? Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Memikirkannya sekarang itu tidak masuk akal.
Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya dan memasuki alam lembah, sehingga saya bisa tumbuh lebih cepat. Pada saat itu, saya akan apa yang dia lakukan adalah berjanji pada Yilau. Memikirkan hal ini, pikiran Xiao Yan bergerak, telapak tangannya menyebar, dan sebuah cincin gelap dan gelap muncul di tangannya. Meskipun sudah lama, itu masih bersinar terang. Cincin ini ditinggalkan oleh Tuan Yi, dan manik sumber spiritual dalam bentuk ramuan berisi semua informasi yang ditinggalkan oleh guru. Sambil menghela nafas, Xiao Yan menyingkirkan Naji. Sebelum dia pergi, Penatua Yi juga menyegel dua kaisar Yan di Qiyuan dan di Naji. Untuk memulihkannya, dia harus pergi ke alam Dewa Mingyan. Memikirkan alam Dewa Mingyan, Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan menyentuh cincin di jarinya. Di dalamnya, ada keajaiban rahasia gulungan yin yang diberikan kepadanya oleh peri giok. Meskipun hanya ada beberapa gulungan, kekuatannya cukup mengesankan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dalam 1 bulan, dia bisa mempelajari teknik rahasia dalam gulir yin. Kutukan, maka kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Mantra psikis macan putih, sebagai yang ketiga dari 5 bentuk macan putih, cukup kuat untuk mencapai metode kekaisaran tingkat menengah. Jika Anda mempelajarinya, itu pasti dapat digunakan sebagai kartu truf. Teknik rahasia pada gulir yin tidak terburu-buru. Meskipun teknik pemakaman yin besar menempati urutan ketiga pada gulir yin, dan kekuatannya sebanding dengan teknik kaisar tingkat menengah, itu terlalu merepotkan untuk dipelajari, dan gerakannya atributnya adalah yin, tidak berhati-hati, dan sangat tidak mungkin digabungkan dengan seni pembakaran. Xiao Yan merenung sejenak, dan akhirnya melepaskan tinjunya. Meskipun dia serakah untuk teknik rahasia di gulir yin, dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil mempraktikkannya atau tidak. Meskipun mantra psikis macan putih sangat sulit dipelajari, itu panduan Xiao Ao. Mungkin ada kemajuan besar. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan berhenti membuang-buang waktu, memejamkan mata, mengatur napas, dan segera memasuki kondisi kultivasi. Xiao Ao berada di tubuh Xiao Yan, mengangkat kepalanya dan melirik malas, mengeluarkan gumaman, dan melanjutkan untuk fokus pada tubuhnya di sebelah sisik naga yang terus-menerus ditempa. Setelah diperiksa lebih dekat, penampilan sisik naga sudah memiliki bekas kail. Alam lembah. Di Tianfeng di mana Yuan Tianmu berada, kaisar asal Qi yang kaya tampaknya terkondensasi menjadi cairan, mengalir perlahan di udara. Di dataran di puncak gunung, sebuah halaman yang tersembunyi di dalam hutan berdiri. Yuan Tianmu adalah berpakaian putih dan duduk bersila di puncak pohon raksasa. Dia tidak merangsang sumber kaisar Qi sedikit pun, dan hanya mempertahankan keseimbangan ini dengan tubuh fisiknya. Ekspresi Yuan Tianmu tidak berubah. Dan setelah waktu yang lama dia membuka mulutnya dan berkata, ini sangat jarang, kamu akan datang kepadaku juga. Ketika dia berbicara, seorang pria muda yang kokoh perlahan muncul di depan Lin Hai. Pria muda itu mengenakan jubah biru, wajahnya gelap, otot-ototnya ramping, dan dia terlihat sangat kuat. Saudara Yuan, pemuda itu memandang Yuan Tianmu, mengangguk, dan menunjukkan rasa hormatnya. Yuan Tianmu memandang pemuda itu, dan setelah beberapa lama dia tiba-tiba tersenyum. Zan Kai, apa yang ingin kamu lakukan? Pendatang adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-10 di alam tengah lembah, Zan Kai. Zan Kai menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak, sebelum Fang Kai perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kakak senior Yuan, bagaimana perasaanmu saat bermain melawan Xiao Yan? Yuan Tianmu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan berkata, kenapa, kamu benar-benar khawatir tentang dia? Zan Kai menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, bahkan jika dia adalah penguji tingkat suci, masih terlalu dini untuk mencapai level Mu Yuyang, jadi tentu saja aku tidak akan menganggapnya serius. Setahun kemudian, lawan terbesarku adalah, seharusnya Mu Yue, bukan Xiao Yan. Yuan Tianmu hanya tersenyum ringan ketika mendengar ini, melirik Zan Kai, dan berkata dengan lembut, pada awalnya, saya memasuki alam tengah lembah dengan Lin Dao, tetapi sekarang, saya tidak sebaik dia sama sekali. Zan Kai mengangguk acuh tak acuh dan berkata, saya secara alami memahami ini. Pengadilan dalam akan segera mengadakan kompetisi besar. Pada saat itu, seseorang secara alami akan menguji kekuatan Xiao Yan untuk saya. Yuan Tianmu melirik Zan Kai dengan heran ketika dia mendengar ini, lalu mengangguk dan berkata, tentu saja, apakah kamu sudah mengembangkan kekuatan lain di halaman dalam? Zan Kai mengangguk diam-diam.
Dengan kekuatan para siswa di alam tengah lembah itu paling normal untuk memenangkan sekelompok bawahan di halaman dalam. Namun, bahkan Muyu yang pernah merekrut pasukan dan membeli kuda, dan membuat ledakan di halaman dalam. Jadi, lawan Xiao Yan jauh lebih banyak daripada yang ada di daftar Tenglong, kan? Yuan Tianmu terkekeh dan menatap Zhang Kai dengan mata tajam. Aku ingin tahu, siapa yang kamu kultivasi? Kamu akan memiliki kepercayaan diri yang besar. Zhang Kai tampak acuh tak acuh. Dan setelah waktu yang lama, dia perlahan mengeluarkan 3 kata, Zhu Tianhu. Mantra psikis macan putih, sebagai bentuk ketiga dari teknik macan putih, telah mencapai tingkat menengah teknik kekaisaran. Dengan tingkat teknik kultivasi Anda saat ini, Kaisar Qi asli yang terkandung di dalamnya hanya dapat disia-siakan 2 kali. Suara Xiao Ao bergema di benaknya. Xiao Yan memejamkan matanya pelan. Berusaha keras mengingat rumus tentang teknik White Tiger. Sekarang dia bisa menggunakan White Tiger Sealing Spirit Flash dan White Tiger Shattering Strike dengan mudah. Tapi untuk tipe ketiga, dia tidak. Tidak ada petunjuk sedikit pun. Gaya pertama, Harimau Putih menyegel kilatan semangat, adalah untuk meningkatkan kecepatan dan menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk memberikan pukulan keras. Gaya kedua, serangan menghancurkan langit Harimau Putih, adalah untuk mengumpulkan energi kaisar asli pada cakar harimau dan memberikan lawan pukulan yang menyakitkan. Dan bentuk ketiga, mantra spiritual macan putih, adalah untuk memobilisasi kaisar Qi asli dari seluruh tubuh, mengumpulkannya ke dalam tubuh Dharma Harimau Putih, dan menggunakan momentum untuk meluncurkan serangan ini. Kata-kata Xiao Ao terus bergema di benak Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya bisa memahami langkah ini. Lagi pula ini adalah metode macan putih, bukan metode Azure Dragon. Cukup sulit untuk mengingat begitu banyak dengan memori dalam darahnya. Xiao Yan duduk bersila, tubuhnya penuh dengan kaisar asal Qi, terkadang mengerutkan kening, terkadang meregang. Kaisar asal Qi di tubuhnya juga berfluktuasi, inspirasi mendadak semacam itu, seiring berjalannya waktu. Pada saat tertentu, seolah-olah air itu datang secara alami, tiba-tiba, mengaum. Tiba-tiba, energi menyesakkan keras meletus dari tubuh Xiao Yan, seperti harimau mengaum, dan suara melolong mengguncang awan dan kabut di atas, menyebabkan puncak gunung bergetar sedikit. Suner dan Kailin juga dibangunkan oleh auman harimau yang tiba-tiba. Keduanya berjalan keluar dari formasi asal roh. Semuanya menatap Xiao Yan yang sedang duduk bersila di depan halaman. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan, sumber energi kaisar, terus-menerus bersirkulasi seperti pusaran. Dan aura ganas meletus dari tubuh sebelumnya, dan berkumpul di belakangnya, samar-samar, seolah-olah berubah menjadi harimau putih besar, bentuknya sangat kabur, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Melihat mata Xiao Yan tertutup rapat, dan butiran-butiran keringat seukuran kacang polong berjatuhan di dahinya, Suner dan Cailin langsung mengerti, melihat sekeliling dengan waspada, dan mengambil inisiatif untuk melindungi Xiao Yan. Meskipun ada perlindungan penghalang di atas Tian Feng, lebih baik berhati-hati di saat darurat dari budidaya semacam ini. Pada saat ini, di benak Xiao Yan, tampaknya ada harimau putih besar yang mengaum. Harimau putih tidak bisa berhenti meringkuk, tampaknya terlepas dari rantai yang mengikat tubuhnya, dan rantai ini berada di bawah kendali Xiao Yan. Dan harimau putih terkunci rapat berhenti, aura di atas rantai berbalik, membunuh tubuh harimau putih sedikit demi sedikit. Mata harimau putih itu merah darah, dan gigi putihnya bersinar dengan cahaya dingin, yang tampak seperti keringat dingin di punggungnya. Setelah harimau putih melepaskan diri, beberapa rantai bersenandung dan bergetar, dan ruang pengadukan adalah gelombang fluktuasi. Pada saat ini, Xiao Yan, yang telah berubah menjadi jiwa, berdiri di depan harimau putih dengan ekspresi bermartabat, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan rantai. Klik, di bawah perjuangan sengit harimau putih, rantai hancur dan menghilang sebagai aura belang-belang. Xiao Yan tampaknya dipukul dengan keras, dan wajahnya jauh lebih pucat. Mantra psikis harimau putih adalah untuk menyingkat jejak harimau putih di tubuh. Hanya setelah jejak ini benar-benar disempurnakan, harimau putih dapat disalurkan keluar dari sumber Kaisar Qi untuk meluncurkan pukulan keras. Meskipun ada power art, hal ini telah jatuh ke dalam dormansi, dan tidak mungkin untuk membangunkannya terlebih dahulu karena tidak ditekan oleh momentum yang kuat. Klik, rantai lain hancur, wajah Xiao Yan menjadi pucat, dan dia hampir jatuh. Kedua rantai itu hancur, tetapi tubuh Baihu menghilang sekitar seperlima. Sekarang, hanya ada 4 rantai yang tersisa. Mungkin tidak mungkin untuk memperbaikinya.
Dengan pikiran Xiao Yan berubah tajam, harimau putih di depannya tiba-tiba merengek, tubuhnya yang berjuang gemetar, dan kekuatan perjuangannya langsung berkurang. Kemudian, mengambil keuntungan dari periode waktu ini, keempat rantai bersenandung. Hantu dari harimau putih yang dibiaskan oleh jejak Dao menghilang. Pada saat harimau putih di depannya menghilang, Xiao Yan segera menyadari bahwa kaisar ki sumber di tubuhnya tiba-tiba mengembun. Kemudian, kaisar sumber ki di seluruh tubuhnya mengalir ke punggungnya dengan gila, dan punggungnya langsung terakumulasi tak terbatas energi. Mengaum. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, siulan yang sangat panjang terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama ketika siulan panjang keluar, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, darah di wajahnya dengan cepat surut, dan di tubuhnya, kelemahan yang tak ada habisnya juga datang dengan cepat. Hah, ya, Xiao Yan terengah-engah. Tubuhnya seolah telah dikosongkan dari kaisar ki yang asli, seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya, tapi di belakangnya, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang membuatnya pucat. Melihat ke belakang dengan susah payah, Xiao Yan melihat sekilas seekor harimau putih raksasa terbentuk di belakangnya. Harimau putih itu tidak ilusi seperti sebelumnya. Kali ini dia memiliki tubuh yang lebih kokoh, dan aura kesemutan terpancar dari tubuhnya, keluar, sangat menakutkan. Sepasang mata harimau sebesar lentera, memancarkan cahaya merah darah, dan ekor raksasa menyedot udara, membawa getaran gemuruh, membelah udara. Suner dan Cailin di samping juga melihat harimau raksasa di belakang Xiao Yan dengan heran. Melihat senyum di wajah pucat Xiao Yan, Cailin bergerak di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, berhasil. Dari harimau putih raksasa ini, dia jelas merasakan aura yang sangat kuat. Pemaksaan semacam ini membuatnya bahkan sedikit terengah-engah. Itu jelas merupakan keterampilan kekaisaran yang jauh melampaui teknik kekaisaran biasa, dibandingkan dengan tombak enam surga patah Bai Yongzhou, tampaknya jauh lebih tirani. Dengan dukungan Suner, Xiao Yan perlahan bangkit, menatap Cailin dan berkata dengan sedikit tersenyum, berhasil, tetapi benda ini perlu digunakan sekali dan menghabiskan sebagian besar kaisar ki asli. Dalam kompetisi, itu benar-benar tidak mungkin mudah digunakan. Suner mendengar kata-kata itu, matanya yang indah menatap harimau putih di belakang Xiao Yan, bibir merahnya terbuka sedikit dan dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan gerakan ini. Anda dapat merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya dengan merasa. Cailin mengangguk, dan setelah beberapa saat, bibir merahnya terbuka dengan ringan, setidaknya, dengan kartu truf ini, kamu tidak lebih lemah dari orang lain. Tidak lebih lemah dari, itu tidak cukup. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Feng Jue hanyalah teknik kekaisaran tingkat menengah, dan mantra psikis macan putih adalah teknik kekaisaran tingkat menengah asli. Jika Anda menggunakannya sekali, Anda akan menyia-nyiakan sebagian besar waktu Anda ki kekaisaran asli. Jika Anda menggunakan ini sebagai kartu truf Anda, saya tidak tahu bagaimana saya kalah saat itu. Sepertinya perlu berlatih teknik rahasia pada gulungan yin. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, melihat keluar Tian Feng ke dataran tak berujung, di mana bangunan tersebar seperti bintang. Di antaranya, ada tempat para tetua yang mengajarkan latihan. Mereka dapat menjawab pertanyaan apapun yang tidak mereka mengerti. Tentu saja, jawaban ini membutuhkan biaya, dan biaya secara alami mengacu pada batu sumber spiritual. Menurut rumor di akademi, Mu Yu yang menghabiskan 300.000 batu sumber spiritual pada satu waktu setelah dia memasuki alam lembah, menanyakan tetua yang paling kuat tentang kultivasinya. Dan setelah mendapatkan jawabannya, hanya dalam beberapa hari, pentingnya para tetua yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia terbukti. Dan yang ingin ditanyakan Xiao Yan kepada para tetua adalah bagaimana mengatur kombinasi sempurna antara Yang dan Yin di dalam tubuh. Saya tidak tahu, meski begitu, bisa mendapatkan bimbingan dari para tetua Gong sangat membantu saya. Hari berikutnya, Xiao Yan mengikuti instruksi Suner dan kedua putrinya, dan melakukan perjalanan melalui jalan-jalan, dan akhirnya sampai di alun-alun tempat kuil Chuan Gong berada. Kurang dari sebulan tersisa sebelum kompetisi besar di halaman dalam. Sebagian besar orang di halaman dalam dia mencoba berkultivasi dengan sekuat tenaga dan ingin menunjukkan kekuatannya. Karena itu, Xiao Yan menolak untuk menemani kedua putrinya dan membiarkan mereka berlatih dengan tenang. Dia datang ke sini sendirian. Saat kompetisi semakin dekat, ada juga kerumunan besar orang di lapangan Gongchuan. Beberapa pasang antrian panjang berbaris menunggu bimbingan dari para tetua yang sesuai. Beberapa siswa memegang gulungan dengan ekspresi cemas di wajah mereka.
Ayo di sini untuk menjernihkan pikiran Anda. Xiao Yan berjalan perlahan di lapangan Chuan Gong, dan ketika dia melihat ke atas antriannya seperti beberapa naga panjang. Meskipun semua orang sangat kesal, mereka harus menunggu dengan sabar dalam antrean. Meskipun ada beberapa naga panjang, Xiao Yan menemukan bahwa semakin dekat dia ke alun-alun. Di dalam ada lebih sedikit orang yang mengantri. Bai Yongzhao berjalan ke bagian dalam alun-alun, ada 3 aula di sini. Xiao Yan melihat sekilas bahwa di depan aula di tengah, hanya Bai Yongzhao sendirian. Ketika Xiao Yan mengetahuinya, yang terakhir sudah memasukinya. Xiao Yan melihat ke aula tempat Bai Yongzhao masuk, sedikit mengernyit. Tidak ada orang di depan 3 aula di sini, dan dia tidak tahu apakah dia bisa masuk dan bertanya langsung. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, pintu aula di dekatnya tiba-tiba terbuka perlahan, dan kemudian seorang pria paruh baya berjubah hijau berjalan keluar. Ketika pria paruh baya itu melihat Xiao Yan, dia tidak terkejut sama sekali. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan keras, "Penguji peringkat suci, datang ke sini dan tanyakan pada Su apakah Anda memiliki pertanyaan." Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat pakaian pria paruh baya itu. Dia sedikit terkejut, kemudian ekspresinya menjadi berat. Dari tubuh yang terakhir, dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura sedikit pun. Ini lebih dari kuat, tetapi menghadapi pria paruh baya ini, dia sepertinya melihat jurang yang dalam, dan dia tidak bisa melihat batasnya. Pikiran Xiao Yan berubah tajam, dan kemudian dengan ragu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Xiao Yan, tetua." Mendengar kata-kata itu, pria paruh baya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. "Kamu adalah penguji tingkat suci, dan perawatan yang kamu nikmati saat ini sama dengan yang dilakukan oleh tetua tingkat 2. Tentu saja, kamu tidak perlu untuk memberi hormat padaku." Berkata, pria paruh baya itu menunjuk ke pintu di sebelah aula Chuan Gong dan berkata, "Di 3 aula di sini, Anda memerlukan sejumlah batu sumber spiritual untuk masuk dan bertanya kepada para tetua Chuan Gong. Dengan harga ini, tidak banyak yang mampu dibeli oleh halaman dalam." Kemudian pria paruh baya itu memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Su Ziang, saya adalah penatua peringkat tertinggi di halaman dalam, dan saya menargetkan pembangkit tenaga listrik dan penguji peringkat suci di daftar Tenglong, di halaman dalam. Jika kamu tidak menyukainya, seseorang dapat memberimu beberapa petunjuk." Dia berbalik dan memasuki aula. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah berpikir sejenak, dia menindaklanjuti. Pengetahuan seorang penatua peringkat kedua harus lebih meyakinkan daripada sesepuh peringkat ketiga biasa. Meskipun mungkin untuk mengungkapkannya, seni membakar itu tidak mungkin sampai sekarang. Tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Memasuki aula, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Seluruh aula tidak indah. Di pilar perunggu besar, penampilan naga digambarkan, dan suasananya menakjubkan. Duduk, Su Ziang dengan santai duduk di kursi bambu di aula utama, mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan membiarkan Xiao Yan duduk. Beberapa tahun yang lalu, Penatua Fang mengatakan bahwa ada penguji tingkat Sein di daerah yang dia kelola, tetapi kami sangat senang. Kemudian, setelah mendengar berita bahwa Anda mungkin telah jatuh, semua penatua sangat sedih. Tanpa diduga, ketika setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar kembali. Su Ziang melirik Xiao Yan, mengambil secangkir teh panas di atas meja, dan berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Dia mungkin tahu sekarang mengapa bola akan pecah, tetapi hal semacam itu tidak dapat dikatakan tanpa kekuatan mutlak. Melihat Xiao Yan tidak berbicara, Su Ziang menyesap tehnya, suaranya tiba-tiba turun, dan dia berkata perlahan, "Juga, kekuatan jiwamu juga telah mencapai alam yang berbeda, tanpa bantuan orang lain. Dou Di dari alam bawah ingin mengubah jiwanya dalam 3 langkah, sama sekali tidak mungkin." Mendengar kata-kata rendah Su Ziang, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan tetap diam, tapi sepertinya ada firasat buruk di hatinya. Para tetua akademi lainnya tidak menyadarinya, tapi aku tahu bahwa kamu berada di Gunung Meteor Suci di hutan sebelum bola pecah, jadi. Su Ziang perlahan mengangkat kepalanya, dan ada sinar cahaya di matanya yang bahkan Xiao Yan tidak bisa melihatnya. "Apakah kamu memiliki petualangan di Gunung Meteor Suci?" Xiao Yan membeku di dalam hatinya, meskipun wajahnya tidak berubah, tetapi hatinya sudah sangat ketakutan. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Penatua Su, pada waktu itu, saya hanya seorang kaisar kecil,
dan saya baru saja tiba di universitas dunia. Saya tidak tahu apa itu gunung meteor suci. Dan karena Anda tahu gunung meteor suci, Anda harus tahu bahwa yang paling suci telah jatuh selama hampir 10.000 tahun. Belum lagi orang yang kuat seperti Anda, bahkan seorang Tianzun yang kuat. Saya pergi menjelajah, dan mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana saya bisa bertualang sebagai seorang kaisar? Mendengar kata-kata polos Xiaoyan, Suzy mengangkat alisnya dan berkata sambil tertawa kecil, itulah yang saya katakan. Saya mendengar bahwa ada banyak tempat suci di daerah itu, dan mereka telah kembali tanpa hasil. Dengan kekuatan Anda, saya benar-benar bisa, tidak menemukan apa-apa. Tepat ketika Xiaoyan menghela nafas lega, Suzy yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi bagaimana kekuatan jiwamu berubah? Xiaoyan melirik Su Ziang, yang tersenyum, tapi dari kedalaman matanya, Xiaoyan bisa melihat sedikit kedinginan. Dengan mencibir di hatinya, Xiaoyan berkata dengan ringan, Penatua Su juga mengatakan bahwa Xiao, seperti kamu, juga menikmati perlakuan dari Penatua peringkat kedua. Karena ini masalahnya, tidak perlu menjelaskan semuanya kepada Penatua. Su Ziang tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya menghela nafas lega. Dia menyeringai dan berkata, itu benar, aku hanya ingin tahu. Xiaoyan, jangan salahkan kamu. Xiaoyan tersenyum ringan dan tetap diam. Oke, mari kita mulai bisnis. Masalah apa yang Anda temui dalam kultivasi Anda ketika Anda datang hari ini? Su Ziang tertawa dan menatap Xiaoyan dengan antusias, yang benar-benar berbeda dari aura agresif sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan berkata langsung, teknik kultivasi yang saya kembangkan di bawah ini adalah yang paling ganas. Saya ingin berlatih teknik kekaisaran yang paling yin dan lembut, tetapi saya tidak tahu apakah itu cocok. Petik 2. Su Ziang menatap Xiaoyan dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan lembut, menurut akal sehat, yin dan yang digabungkan, tidak peduli jenis latihan apa, Anda juga dapat berlatih latihan yin dan yang lainnya. Tetapi Anda menekankan bahwa itu adalah yang paling yang dan paling ganas. Saya ingin melihat jenis sihir apa itu. Mendengar kata-kata Su Ziang, Xiaoyan sama sekali tidak ragu. Jauh sebelum dia datang, dia sudah memiliki persiapan psikologis yang cukup. Bahkan Lao Yi sudah menyukai rute lari Fan Jue. Dengan sepengetahuan Su Ziang, dia ingin datang ke jauh, tidak sejauh itu. Sambil memikirkannya, Xiaoyan menutup matanya sedikit, menjepit jari-jarinya, dan sumber energi kaisar di tubuhnya melonjak, dan dia mengeluarkan meridian di tubuhnya, membentuk gambar yang sedikit kabur di bagian atas kepalanya. Di meridian yang kusut, nyala api menembus menghubungkan meridian aneh, yang merupakan rute lari Fan Jue. Suzy mendongak, matanya berkedip-kedip di kedalaman matanya, dan rute lari nyala api terpatri dalam di benaknya. Meskipun terlihat sangat asing, mungkin ini yang didapat Xiaoyan di Gunung Meteor Suci. Dia sama sekali tidak percaya penjelasan Yan Fangcai. Tentu saja, mata Su Ziang juga sedikit terkejut ketika dia kembali ke akal sehatnya. Jika Anda melihat dengan cermat rute lari dari latihan ini, Anda tidak dapat melihat pintu sama sekali, tetapi perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini sangat menakjubkan. Melihat dengan cermat pada rute lari meridian api, Anda dapat dengan jelas merasakan sensasi terbakar yang tak ada habisnya, seolah-olah tubuh Anda diliputi panas yang membara. Melihat mata Xiaoyan yang bertanya, Su Ziang tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Bahkan dia melihat latihan yang begitu gigih untuk pertama kalinya. Meskipun dia sangat iri dengan manfaat yang mungkin didapat Xiaoyan di Gunung Meteor Suci, dia juga jelas dibedakan beratnya. Sekarang, jauh dari waktu. Jujur, aku juga tidak tahu. Su Ziang terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia tidak tahu apakah latihan yang kuat seperti itu akan mengakomodasi yin dan keterampilan kekaisaran yang lembut. Yin dan yang seharusnya saling melengkapi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yin dan yang telah mencapai semacam ekstrim. Saat ini, saya tidak tahu apakah mereka masih akan kompatibel. Su Ziang menundukkan kepalanya dan menghela nafas, menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Fan Jue, apakah dia benar-benar mendominasi? Menurut Peri Giok, gulir yin yang adalah keterampilan kaisar peringkat suci. Gulir yin dan gulir yang telah mencapai puncaknya. Ketika keduanya digabungkan, mereka akan mengerahkan kekuatan yang lebih kuat, tetapi Xiaoyan tidak yakin. Rahasianya teknik di atas gulir yang apakah, yang, dari Fan Jue lebih murni, mencapai batas yang lebih kuat.
Namun, yang ingin saya katakan adalah, Xiao Yan, Anda dapat mencoba berkultivasi. Su Ziang mengangkat kepalanya, wajahnya serius, dan ekspresinya penuh kesungguhan. Pada saat ini, dia benar-benar terinspirasi oleh seorang jenius. Sehat. Setelah mendengar kata-kata Su Ziang, Xiao Yan tidak bisa tidak jatuh ke dalam perenungan. Sejujurnya, dia juga sangat tertarik dengan teknik rahasia dalam gulir yin. Teknik spiritual yin agung yang dilakukan Yin Chang pada saat itu hanya diperingkatkan, ketujuh, dan kekuatannya sangat tirani. Tak perlu dikatakan lagi, teknik pemakaman neraka agung yang pernah dilakukan Peri Giok jelas merupakan langkah setingkat kaisar. Ini hanya proposal saya, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tetapi karena Anda adalah penguji tingkat suci, saya akan mengungkapkan kepada Anda bahwa Mu Yu yang juga seorang praktisi latihan Yin dan Yang. Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Petik 2. Su Ziang tersenyum ringan, mengambil cangkir teh tanpa menyesapnya, dan terlihat tenang. Xiao Yan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Su Ziang, dan hendak bangun dan pergi. Melihat Xiao Yan hendak pergi, Su Ziang mengangkat kelopak matanya. Tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Dia melihat ke belakang Xiao Yan, matanya berbinar, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah meninggalkan Hall of Fame, wajah Xiao Yan berat dan langkahnya agak lambat. Kali ini dia bertanya kepada Su Ziang tanpa memberinya jawaban yang mendetail. Dengan hampir 200.000 Ling Yuan seton di tangannya, Xiao Yan tidak berani menyia-nyiakannya. Dengan mudah ada terlalu banyak tempat di mana batu Ling Yuan dibutuhkan di akademi. Fan Jue tidak melebih-lebihkan sedikit pun, jika tidak itu tidak akan didasarkan pada penyerapan api kaisar sebagai premis evolusi, dan sekarang ragu-ragu, bagaimana menggunakan seni rahasia pada gulungan yin untuk menggunakan energi kaisar tertinggi semacam ini. Pamerkan. Tidak ada yang salah dengan pepatah yang mengatakan bahwa yin dan yang kompatibel. Segala sesuatu di alam semesta memiliki dua ekstrim dan dua titik yang berbeda. Dalam situasi itu, ia dapat menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Namun, yang dari Fan Jue telah jauh melampaui batasan umum. Jika digunakan untuk mengolah teknik rahasia, yin, apakah itu akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha atau kontraproduktif? Inilah yang Xiao Yan paling ragu. Xiao Yan berjalan di lapangan Gongchuan dalam diam, seolah-olah itu kontraproduktif. Akibatnya, hanya ada satu hal, dan itu adalah risiko menjadi gila. Risiko ini terlalu besar. Ada banyak orang di alun-alun. Secara alami, banyak orang mengenali Xiao Yan secara sekilas, dan teriakan itu menarik perhatian lebih banyak orang. Bagaimanapun, yang pertama adalah penguji Ordo Suci, dan dia sama dengan Mu Yu yang seorang jenius di levelnya. Dan yang lebih penting, dua saudara perempuan di halaman dalam adalah pacar pria ini. Ketika Xiao Yan kembali sadar, dia menyadari bahwa sudah ada banyak tatapan langsung di sekelilingnya. Dia mengerutkan kening, dan Xiao Yan pergi dengan cepat. Sayang sekali Bai Yongzhao baru saja pergi. Kalau tidak, jika keduanya bertemu, diperkirakan akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Melihat Xiao Yan pergi, para siswa segera menggelengkan kepala. Napas mereka penuh penyesalan. Duel antara keduanya di bawah Tian Feng beberapa hari yang lalu juga dengan cepat menyebar ke seluruh halaman dalam beberapa hari terakhir, dan beberapa tidak melihatnya dengan mereka. Para siswa yang datang secara alami penuh dengan penyesalan, dan sekarang melihat dua protagonis pergi satu demi satu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bai Yongzhao tampaknya sedikit lebih rendah pada waktu itu, tetapi penggunaan benda asing akan diizinkan selama kompetisi pelataran dalam. Pada saat itu, hasilnya tidak pasti. Ratapan itu jatuh, dan suara yang menghibur terdengar di sebelahnya, tetapi itu terdengar penuh dengan harapan yang sombong. Xiao Yan berjalan tanpa menoleh, tetapi hatinya sedikit bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di ngarai. Mendengar Suner mengatakan bahwa ada pavilion spiritual di akademi, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Apakah itu keterampilan kekaisaran atau tentara roh? Bahkan memiliki persepsi yang kuat, mereka dapat menukar batu asal roh yang sesuai. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit. Tampaknya selama kompetisi di pelataran dalam, pasti akan ada siswa yang menggunakan benda asing. Mengingat bahwa ketika Yen Tianmu menggunakan jimat kertas biru untuk membunuh Sentu, punggung Xiao Yan, aku tidak bisa menahan perasaan dingin. Jika aku menemukan benda itu dan ingin menang, aku harus menggunakan Kaisar Yan.
Setelah merenung sejenak, Xiao Yan berjalan ke arah Lingge. Kompetisi datang. Tidak hanya dirinya sendiri, Suner, Cailin dan Guyuan juga membutuhkan sesuatu. Itu bisa dianggap kaya dan kuat. Jika Anda bisa membeli beberapa jimat kertas Qian, kemungkinan menang tidak diragukan lagi akan jauh lebih tinggi. Langkahnya yang paling tirani saat ini adalah jurus ketiga dari teknik macan putih. Tetapi dengan jumlah kaisar asal Qi saat ini, dia hanya dapat melakukannya 2 kali, dan teratai kemarahan Buddha bukanlah pilihan terakhir. Xiao Yan benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak ingin menggunakannya, ada begitu banyak tetua. Jika mereka dikenali, masalah yang akan mereka bawa bukanlah sesuatu yang dapat saya tanggung sekarang. Karena kompetisi yang semakin dekat, beberapa siswa yang tertarik untuk berpartisipasi secara alami melakukan kerja keras. Tidak banyak orang di sepanjang jalan. Mengikuti rute yang pernah dikatakan Suner, Xiao Yan segera datang ke tempat terbuka. Di pintu masuk adalah aula yang menjulang tinggi. Aula itu terbuat dari perunggu, sangat besar, seperti binatang buas raksasa kuno yang merangkak di tanah, membawa dampak visual yang sangat mengejutkan. Di pintu masuk aula utama saat ini, hanya beberapa orang yang masuk dan keluar. Memikirkannya dengan hati-hati, Xiao Yan merasa lega. Kebanyakan orang telah berlatih dengan bantuan batu sumber spiritual akhir-akhir ini. Secara alami ada lebih sedikit orang yang punya waktu untuk datang ke sini. Hari pertandingan semakin dekat, dan akan ada hiruk-pikuk di sini. Xiao Yan melihat ke aula perunggu, mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Dari luar, dia sangat menyadari bahwa ada banyak hal baik di dalamnya. Mungkin dia bisa mendapatkan bahan obat untuk pemurnian Yuan-Yuan dan di sini. Berpikir untuk melindungi Yuan dan, Xiao Yan ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba di akademi, Zhu tetua dari Pil Society, sejak kota Lingtian, dia benar-benar tidak memperbaiki beberapa pil obat dengan baik. Saya sebenarnya telah menggunakannya untuk membuat beberapa pil obat. Kali setelah kompetisi besar, tampaknya pertemuan pil ini harus dilakukan untuk terakhir kalinya. Memasuki pintu masuk aula utama, Xiao Yan merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Perasaan ini menghilang dalam sekejap. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat ke aula utama, dan hanya bisa sedikit terpana. Di aula, ada harta yang tak terhitung jumlahnya terdaftar, di antaranya ada banyak tentara roh dan pil obat lainnya, yang masing-masing ditandai dengan harga yang jelas, mulai dari puluhan batu sumber roh hingga puluhan ribu batu sumber roh. Xiao Yan meliriknya. Dengan santai harga seorang prajurit roh lebih dari beberapa ribu batu sumber roh, belum lagi seorang prajurit roh tingkat menengah, yang membutuhkan setidaknya 30 atau 40 ribu batu sumber roh. Cek-cek kagum, Xiao Yan berjalan dengan penuh minat, ada banyak orang di aula, kebanyakan dari mereka melihat harta yang mereka sukai dan menghela nafas di lautan. Lagi pula, 10 batu sumber spiritual bisa berada di tingkat kedua. 6 jam kultivasi di arai asal roh, menghabiskan ribuan batu asal roh untuk membeli prajurit roh, keberanian semacam ini benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Xiao Yan berjalan dan menonton, dan dalam hati tidak bisa menahan kagum. Meskipun barang-barang di sini mahal, semuanya baik-baik saja. Bahkan jika itu adalah prajurit spiritual tingkat dasar, menurut pendapat Xiao Yan itu dianggap sebagai teratas di antara prajurit spiritual tingkat dasar. Oke, sekilas Xiao Yan melihat jimat kertas merah tergeletak di lemari kristal giok. Beberapa karakter kecil terukir, simbol pembunuhan dengan kekerasan, diikuti oleh tanda kurung, dianotasi dengan kata merah. Xiao Yan ragu-ragu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat tidak jauh. Seorang pemuda berjubah merah memegang jimat kertas hijau dan berjalan perlahan ke seorang tetua untuk memberi tanda penyelesaian. Mata Xiao Yan menyipit, dan kertas hijau itu jimat itu hampir identik dengan jimat kertas merah di depannya kecuali warnanya. Penatua Lingge melirik jimat kertas hijau di tangan pemuda itu, matanya berkedip karena terkejut, dan kemudian suaranya serak, jimat pembunuh kejam hijau, 120.000 batu sumber spiritual. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.